Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta Ekstra OSN IPA, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Untuk kali ini saya Bu Siti Maimunah, ya biasa dipanggil Buman, akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal kuis yang sudah kalian ikuti kemarin. Nah, ada 20 soal kuis yang sudah kalian kerjakan. Saya berharap kalian tidak puas dengan hasilnya, sehingga kalian mau belajar dan terus belajar. Baiklah, kita mulai untuk soal yang pertama, anak-anak. Ada gambar alat ini. Alat apa namanya? Ya, alat neraca, ya. Neraca Ohaus 3 lengan. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, alat ini untuk apa? Untuk mengukur apa? Ya betul, untuk mengukur massa, ya. Di sini ada gelas kosong atau tabung Erlenmeyer kosong. Dia ditunjuk oleh angka 100, kemudian anak timbangannya 220 dan 5. Berarti kalau kosong 125 gram, ya. Kemudian ini di sini diisi zat cair. Angka yang ditunjuk itu 200 dan 4,6. Berarti di sini 204,6 gram, ya. Berapa massa zat yang dimasukkan ini? Jadi yang diukur ini adalah massa zat cair, ya. Massa zat cair. Massanya berapa? Ya tinggal dikurangi sesudahnya, dikurangi sebelumnya. Jadi 204,6 dikurangi 125 gram, ya. Berapa? Dapat 79,6 gram. Jadi jawabannya adalah yang C ini, ya. Untuk soal berikutnya, di sini ada sebuah alat, ya. Ada keran, ini ruang A dan ruang B. Saat kerannya tertutup seperti ini. Ketika dibuka kerannya, maka yang dari ruang A ini masuk, ya, ke ruang B. Berarti zatnya zat apa ini? Nah, ini bentuknya berubah, ya. Kan awalnya bentuknya seperti L ini, kemudian berubah seperti ini, ya. Kemudian volumenya bagaimana? Ini kemungkinan adalah zat cair, ya. Kemudian yang zat ini zat Y, ya. Mula-mula ada di ruang A, kemudian ketika dibuka kerannya, ini dia menjadi merata ke segala arah, ke semua ruangan. Ini berarti zat apa yang punya sifat seperti itu? Zat gas. Berarti yang A atau yang X ini zatnya zat cair, yang B atau yang Y ini adalah zat gas. Nah, sifat zat cair itu bentuknya berubah, volumenya tetap, ya. Bentuknya berubah, volume tetap. Sedangkan yang zat gas bentuknya berubah, volume juga berubah. Berarti jawabannya adalah yang D ini, ya. Untuk soal ketiga, perhatikan gambar alat dan bahan berikut. Jika massa jenis logam yang dicelupkan itu 7.900 kg per meter kubik, maka massanya adalah, ini perhatikan, jika ada sebuah benda dimasukkan ke dalam gelas ini, gelas berpancuran, maka zat cairnya ini atau airnya ini akan tumpah, ya. Tumpahnya ini ditampung di gelas ukur. Nah, air yang tumpah ini menunjukkan volume dari benda yang dicelupkan. Jadi volumenya ini berapa? Ya, dilihat ini 40, ya. Ini berarti 30 satuannya mililiter.
Baik, yang ditanya adalah massa. Massa di sini ada volume, ada massa jenis. Nah, bagaimana rumus massa jenis? Massa jenis rumusnya rho sama dengan M massa dibagi volume. Kalau mencari massa, maka rumusnya jadi M sama dengan rho kali volume, ya. Jadi kita masukkan massa jenisnya 7.900 kilogram per meter kubik, ya, kali dengan volumenya. Volumenya tadi 30 mililiter. Nah, kalau seperti ini satuannya tidak setara. Kilogram per meter kubik, di sini mililiter. Ini tidak bisa dioperasikan. Maka salah satunya harus diubah supaya bisa sama. Bisa kilogram per meter kubik dijadikan gram per sentimeter kubik, atau yang mililiternya ini dijadikan kilogram. Mana yang lebih mudah? Baik, saya pilih yang 7.900 itu dijadikan 7.900 kilogram per meter kubik itu dijadikan gram per sentimeter kubik. Berapa? 7.900, ya, 7.900 kilogram per meter kubik. Kalau dijadikan gram per sentimeter kubik, ya, ini 7.900 kilogram dijadikan gram berapa? Berarti dikalikan 1000, ya. Jadi 7.900 kali 1000 dibagi 1 meter kubik dijadikan sentimeter kubik. Berarti turun berapa? Turun 2. Turun 2 dipangkat 3, berarti nolnya jadi 6, ya. Berarti 1 juta, ya. Dikalikan 1 juta. Nah, ini kita coret 1000-nya, ya. Jadi tinggal 7.900 dibagi 1000 berapa? 7,9 gram per sentimeter kubik. Ya, kita masukkan ke sini. Ini 7,9 kali, nah, mililiter ini 30 mililiter itu sama dengan 30 cm kubik. Jadi di sini 30 cm kubik. Berapa hasilnya? 7,9 kali 30 hasilnya 237. Coret tinggal gram, ya. Jadi jawabannya adalah 273 gram. Untuk soal berikutnya, ini Ali menggunakan termometer Celcius, diperoleh hasil 20 Celcius, derajat Celcius, ya. Sedangkan Ahmad menggunakan termometer A yang titik tetap bawahnya 25 derajat dan titik tetap atasnya 50 derajat. Berapa hasil pengukuran Ahmad? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita membandingkan antara termometer skala Celcius, ya. Celcius itu titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 100. Kemudian ini dihasilkan 20 derajat Celcius tadi, ya. Kita tulis begini, 20 derajat. Sedangkan yang Ahmad itu menggunakan termometer A dengan titik tetap bawah 25, ya, derajat. Titik tetap atasnya 150 derajat A karena pakai termometer A. Berapa yang diperoleh oleh Ahmad? Nanti ini sama saja dengan 20 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat A, termometer A. Nah, jadi di sini berapa kalau menggunakan termometer A. Jadi caranya kita menggunakan perbandingan, ya. Perbandingan ini skala yang kecil, ya. 20 dikurangi 0, ya. 20 dikurangi 0 dibagi
skala yang besar, perbandingan yang besar. 100 dikurangi 0 sama dengan ini, saya tulis A ya, derajat A dikurangi 25 dibagi, ini perbandingan yang ini, 150 dikurangi 25. Nah, kita operasikan, jadi 20 sama dibagi 100 sama dengan A-25 dibagi, ini dikurangi ini, 150 kurangi 25, 125. Oke, ini kita perkecil ya, jadi 1/5 ya, sama dengan A-25 dibagi 125. Ini perkalian silang ya, jadi 1 kali 125, 125 dibagi 5 sama dengan A-25. Kita akan mencari A ini. 125 dibagi 5 dapat, oke, dapat 25 ya, sama dengan A-25. Berapa A? Maka yang ini kita pindah ke ruas kanan jadi positif ya, 25 ditambah 25, hasilnya A sama dengan 50 derajat A. Oke, jadi diperoleh jawaban 50 derajat A. Baik, untuk soal berikutnya ini ada 2 pick up ya. Pick up warna coklat itu tidak ada muatannya, sedangkan pick up warna abu-abu berisi penuh dengan sayur-sayuran. Gaya mesinnya dianggap sama ya. Pick up warna yang melaju lebih cepat ya. Ini menggunakan hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua itu, hukum Newton 2 itu menunjukkan bahwa gaya itu sama dengan massa kali percepatan, atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Jika massanya besar ya, jika massanya besar, bagaimana percepatannya? Nah, kalau pembaginya besar maka percepatannya jadi kecil ya. Kalau massanya kecil maka percepatannya besar. Berarti percepatan A dengan massa M ini berbanding terbalik ya. Jadi pickup warna coklat yang lebih cepat karena tidak ada muatannya, alias massanya kecil ya, karena massa dan percepatan berbanding terbalik. Ini jawabannya ya. Untuk soal gerak ya, GLB, jika ada grafik seperti ini, grafik antara jarak dengan waktu, maka kemudian grafiknya itu membentuk garis lurus linier ke atas gini ya. Ini artinya semakin lama jaraknya semakin jauh. Ini grafik GLB, grafik lurus beraturan. Sedangkan yang grafik hubungan antara V dengan T, ini maksudnya semakin lama waktunya kecepatannya makin besar. Berarti kecepatannya berubah secara teratur. Itu berarti geraknya gerak lurus berubah beraturan, dipercepat. Nah, untuk yang grafik ketiga, hubungan antara A percepatan dengan T. Ini artinya kalau di grafik ini waktunya semakin besar, tapi percepatannya ini tetap ya. Jadi kalau membentuk garis mendatar, ini berarti percepatannya tetap. Nah, itu juga merupakan grafik GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk jejak tetesan oli seperti ini, kalau jaraknya sama tetesannya, itu berarti setiap waktu menempuh jarak yang sama. Ini merupakan gerak lurus beraturan.
ya. Kalau tetesannya semakin lama semakin jauh, berarti gerakannya semakin lama semakin cepat. Ini berarti GLBB dipercepat. Sedangkan yang ini semakin lama semakin dekat jaraknya, jarak tetesannya, berarti ini GLBB diperlambat. Nah, mana yang benar? Ya, yang menunjukkan GLB, gerak lurus beraturan. Ini adalah ya grafik 1 dan 4 ya. Sedangkan yang lainnya ini GLBB dipercepat. GLBB atau GLBB dipercepat. Bisa difahami ya untuk perbedaan grafiknya ini. Kemudian untuk soal berikutnya, ya, ada dua mobil A dan B. Ya, mobil A dan B ini sama-sama masanya tapi berbeda kecepatannya. Mobil A kecepatannya, kelajuannya 2 kali lebih cepat daripada mobil B. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Berapa energi kinetik mobil A perbandingannya? Nah, energi kinetik apa rumusnya? EK sama dengan setengah mv kuadrat ya, setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan EK mobil A dibandingkan dengan EK mobil B, maka kita tulis saja rumusnya setengah mv A kuadrat sama dengan setengah PB kuadrat. Karena massa keduanya sama, kita coret saja, setengahnya juga kita coret, tinggal perbandingannya bisa VA kuadrat dibanding VB kuadrat. Nah, VA itu tadi VA kuadrat, kecepatan mobil A itu 2 kali dari B ya. Jadi di sini ditulis VA-nya 2 kali VB, jangan lupa dikurung kemudian dikuadrat ya. Kemudian ini VB-nya tetap VB saja. Jadi ini 2 kuadrat 4 ya. Kemudian VB-nya VB kuadrat sama dengan VB kuadrat. Ini dicoret, tinggal 4 banding 1. Jadi energi kinetik mobil A itu 4 kali dibandingkan energi kinetik mobil B. Jadi jawabannya 4 kali lebih besar. Untuk soal berikutnya ini, seorang siswa melakukan kegiatan ini ya, jika saklar es ditutup dan arus listrik mengalir ya, kalau saklar ditutup maka arus listrik mengalir dari baterai ya, dari kutub positif ini mengalir menuju ke voltmeter. Nah, voltmeternya akan bergerak jarumnya, itu berarti ada arus listrik yang mengalir di sini. Nah, ini perubahan energinya ya, dari baterai ini energi kimia ya, kemudian menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi gerak. Oke. Untuk soal seperti ini soal pesawat sederhana ya, tuas jungkat-jungkit. Jika ada 2 anak bermain jungkat-jungkit seperti ini, maka ini titik tumpunya. Dari titik tumpu ke sini ini namanya lengan beban ya. Kemudian dari titik tumpu ke ini namanya lengan kuasa. Ini bebannya 20 kg, lengan bebannya 2 meter, lengan kuasanya 2,5 meter. Supaya jungkat-jungkit ini seimbang, maka beban dibagi kuasa F sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Bebannya 20 kg ya. Kita tulis dibagi kuasanya, kita tidak tahu, tulis saja yang mau dicari ya. Lengan kuasanya, ini lengan kuasanya ya, 1,5 meter dibagi lengan bebannya 2 meter.
Jadi kita hitung ini 2 perkalian silang ya, 2 kali 20 40 per F sama dengan 1,5 atau F sama dengan 1,5 dibagi 40. Oh maaf, F nya sama dengan 40 dibagi 1,5. Hasilnya berapa? 26,6 kilogram. Untuk soal yang ini, jika gelas ini diletakkan dalam posisi 1 seperti ini, luas penampangnya 50 desimeter persegi, kemudian beratnya 30 Newton, maka berapa tekanannya? Nah, untuk tekanannya, rumus tekanan P sama dengan gaya dibagi luas penampang A. Ya. Jadi gayanya di sini berupa gaya berat, berarti F-nya sama dengan 30 Newton. Sedangkan luas penampangnya, karena yang posisi 1 ini luas penampangnya 50 desimeter persegi, ya, kita tulis 50 desimeter persegi. Nah, perhatikan di pilihannya itu satuannya Newton per meter persegi. Berarti yang ini satuan desimeter persegi ini harus diubah menjadi meter persegi. Berapa 50 desimeter persegi berapa meter persegi? Desimeter itu desimeter persegi ke meter, turun atau naik? Ya, naik ya, naik 1 pangkat 2 berarti naik dibagi 100. Jadi 0,5 meter persegi ya. Jadi 30 Newton dibagi 0,5 meter persegi. Berapa hasilnya? 60 Newton per meter persegi. Nah, untuk posisi kedua bagaimana? Sama rumusnya, tekanan sama dengan gaya dibagi luas ya. Gayanya sama 30 Newton dibagi luas penampangnya 30 desimeter persegi. Kalau dijadikan meter persegi berapa? Ya, 0,3 meter persegi. Jadi 0,3 meter persegi. Hasilnya 100 Newton per meter persegi. Jadi posisi 1 60 Newton, hasilnya posisi 2 100. Jadi jawabannya yang D ya. Baik, untuk soal berikutnya tentang periode dan frekuensi getaran ya. Jika mobil melakukan 2 kali getaran selama 3 sekon, berarti 2 getaran itu jumlah getaran ya, 2. Sedangkan waktunya 2 sekon. Atau 3 sekon, maaf. Berarti ya untuk periodenya, periode T itu sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Waktunya 3 dibagi jumlah getarannya 2. Jadi 3 sekon. 3 per 2 sekon atau 1,5 sekon ya. Kemudian untuk frekuensinya, frekuensi itu kebalikan dari periode. Jadi N per T. N-nya 2, T-nya 3. Berarti 2 per 3 sekon. 2 per 3 sekon itu sama dengan hertz ya. Hertz. Atau bisa langsung pakai 1/F sama dengan 1/T ya, 1 periode. Jadi langsung 1 per 1,5. Ini sama saja dengan 2 per 3 Hertz. Untuk soal berikutnya ini ada bandul ya. Sistem bandul ini jika C diayunkan, maka bandul yang akan berayun adalah ya, kalau C ini yang berayun, maka yang memiliki panjang sama ya, itu akan berayun. Jadi A, C, E ini akan ikut berayun karena
panjang talinya sama menyebabkan frekuensinya sama. Jadi jawabannya A. Nah, saya jelaskan untuk frekuensi, untuk ayunan yang menentukan frekuensinya adalah panjang tali. Ya, frekuensi ayunan yang berpengaruh adalah panjang tali. Ya, kalau dituliskan rumus frekuensinya 1/2 pi akar G per L. Ya, jadi semakin panjang talinya, frekuensinya makin kecil. Ya, kemudian kalau pegas, ya saya jelaskan pada sistem pegas, maka yang berpengaruh ini beda ya, bukan panjang tali, tetapi masanya ini, masa bebannya. Jadi kalau bebannya sama, maka frekuensinya juga sama. Frekuensi untuk sistem pegas itu sama dengan 1/2 pi akar konstanta pegas dibagi masanya. Jadi pegasnya berpengaruh, masanya juga berpengaruh. Baik, untuk soal berikutnya tentang pencerminan ya. Jika ada sebuah benda 18 cm di depan cermin, maka bayangannya ada di mana? Ya, tentunya bayangannya akan ada di belakangnya cermin ini ya. Bayangannya di sini, bayangan pertama ya. Bayangan S aksen. Ini pasti jaraknya sama ya, karena cermin datar. Nah, di soal ini apabila cermin digerakkan 2 cm ke arah benda, maka jarak antara bayangan semula dengan bayangan akhir adalah, nah ini bayangan semula ya. Sekarang kalau cerminnya digerakkan ke sini 2 cm, nah berarti ini jaraknya jadi 14 ya. Di mana bayangannya? Ya pasti di jarak yang 14 juga dari sini ya, 14 cm juga. Nah, di sini ada bayangan kedua. Nah, berapa jarak antara bayangan pertama dengan bayangan kedua ini? Nah, kalau di sini 14, ini kan 2, berarti di sini hanya 12 ya, berarti di sini sisanya 4. Jadi jaraknya 4 cm. Jarak bayangan kedua, pertama ke bayangan kedua. Untuk soal berikutnya, miopi. Miopi ini adalah rabun jauh. Ya, rabun jauh itu ya tidak bisa melihat benda-benda yang jauh, tapi benda-benda yang dekat bisa dengan normal bisa dilihat. Sedangkan benda-benda yang jauh itu kabur atau tidak bisa dilihat dengan jelas, sehingga dibantu dengan kacamata negatif. Makanya miopi ini bisa disebut juga min ya. Kalau seusia kalian biasanya banyak yang menderita ini jika penglihatannya terganggu. Soal ini tentang listrik statis ya. Di sini ada batang P, ini terbuat dari plastik. Maka plastik itu harusnya digosok dengan apa? Ya, digosok dengan kain Q atau kain R. Kalau plastik itu penggosoknya yang sesuai adalah wol ya. Kalau batang kaca, penggosoknya yang sesuai adalah sutra. Jadi dia harus digosok dengan R ya. Nah, kalau digosok dengan R, maka elektron yang pindah dari mana? Ya, berdasarkan sifatnya, wol ini mudah melepaskan elektron, sehingga elektron dari R pindah ke plastik. Karena elektronnya pindah ke plastik, maka plastik ini menjadi kelebihan elektron, sehingga dia bermuatan negatif ya.
Jadi plastik bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari volt. Ya. Sebaliknya kalau misalnya batang kaca ya digosok dengan sutra, maka elektron yang mudah pindah itu dari batang kaca pindah ke sutra. Karena batang kacanya kekurangan elektron, maka dia menjadi bermuatan positif. Oke, untuk soal berikutnya, ini listrik dinamis ya. Jika sebuah baterai menyalakan lampu dengan hambatan 10 ohm ya. Jadi R pertama, hambatan pertama 10 ohm, kemudian arusnya mengalir I pertama 1,2 ampere. Kemudian jika baterai tersebut dinyalakan untuk menyalakan lampu yang 15 ohm, jadi hambatan keduanya 5 ohm, maka berapa arus yang mengalir? Nah, di sini ada dua ya. Ada dua besaran, pertama dan kedua. Ini bisa menggunakan perbandingan. Ya, hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus listrik itu sebanding dengan tegangan berbanding terbalik dengan hambatan. I dengan R ini berbanding terbalik. Jadi kita buatkan rumus perbandingannya I1 per I2 itu sama dengan R2 per R1 karena berbanding terbalik ya. I1 nya 1,2 dibagi I2 nya dicari ya. R2 nya 5 ampere dibagi 10 ya, perkalian silang ya. Jadi 1,2 kali 10 12 ya, sama dengan I2 kali 5 berarti 5 I2 berarti I2 nya sama dengan 12 per 5 atau dapat berapa? Dapat 2,4 ampere. Ya, ini kalau dihitung. Kalau misalnya langsung dinalar, ini bisa juga. Kita kan sudah tahu kalau I itu berbanding terbalik dengan R ya. Kalau hambatannya besar 10 ohm, arusnya 1,2. Kalau hambatannya lebih kecil, ini 5 ohm, ini kan setengahnya. Berarti arusnya menjadi lebih besar 2 kalinya. Setengah dibalik kan 2 kalinya. 2 kali semula. 2 kali semula itu berapa? Semulanya kan 1,2. Kalau 2 kalinya ya 1,2 kali 2 jadi 2,4. Itu kalau pakai penalaran ya. Baik, kita lanjutkan. Ini penghematan energi listrik ya. Saya kira sudah tahu semua caranya. Jadi kalau untuk menghemat energi listrik itu harus menggunakan daya yang rendah. Berapa wattnya itu harus rendah. Pakai yang wattnya rendah. Kemudian ya gunakan seperlunya. Ya, 2,2 dan 4. Nah, soal yang terakhir ini kemagnetan. Kalian perhatikan di sini ujung T kompas didekatkan pada ujung Q magnet. Ternyata saling tarik. Nah, berarti kita harus menentukan P ini kutub apa, Q-nya kutub apa. Mesti kalau tarik menarik kutub-kutubnya berlawanan ya. Sekarang kita lihat untuk yang T ini adalah kompas. Jadi kalau kita punya kompas, kita letakkan di meja, maka selalu jarumnya menunjuk ke arah utara dan selatan bumi ya. Ini ada arah mata anginnya yang mengarah. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Dipelajari lagi, diputar kembali YouTube-nya ya, sampai kalian benar-benar paham. Kalian siap-siap untuk mengikuti kuis berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.